2017 adalah tahun yang ini. Banyak model bisnis baru yang bermunculan dan tidak sedikit model bisnis lama yang out of date. Anda ingin buka bisnis di tahun 2017? Simak. Halo teman-teman pengangguran terselubung di mana Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Om Anggur dari pesantren.com. Di video kali ini saya akan membahas sesuatu tentang bisnis. Oke, bisnis apa yang bagus dijalankan di tahun 2017. Nah, seperti kita ketahui bahwa landscape bisnis itu selalu berubah, ya, medan perang bisnis itu selalu berubah. Nah, di tahun 2017 ini banyak model-model bisnis yang baru yang bisa dijalankan oleh teman-teman pengangguran terselubung atau mahasiswa atau yang baru tamat kerja atau yang masih nganggur, ya. Dan pastinya bisa menghasilkan income yang tidak sedikit. Saya sudah melihat beberapa teman yang sudah berhasil melakukan beberapa model bisnis ini, dan kali ini saya akan bahas satu persatu. Oke, langsung saja. Yang pertama, teman-teman pasti sudah familiar banget dengan yang namanya bisnis dropshipping atau reseller. Nah, untuk jelasnya bisa dicari lebih jelas, tapi yang gampangnya dropship itu seperti ini, ya. Kita jualan, tapi kita tidak pegang barangnya. Nah, artinya barangnya kita sudah titipkan kepada supplier, jadi kita tinggal mencari konsumen atau mencari pembeli. Lalu setelah kita dapat pembelinya, kita order ke supplier, supplier mengirimkan barangnya langsung ke konsumen atas nama kita. Nah, ini adalah jenis bisnis dropshipping. Ya, kalau gampangnya sih maklar, tapi lebih advance, ya, lebih keren lah kalau bahasa sekarang. Nah, keuntungannya apa nih teman-teman kalau mulai bisnis dropshipping? Yang pertama adalah modal yang relatif sangat-sangat murah. Nah, bisnis apapun tentu butuh modal. Nah, kalau teman-teman daripada harus keluar modal puluhan juta untuk sewa tempat, kemudian untuk riset produk dan sebagainya, di bisnis dropshipping teman-teman tinggal mencari produk apa yang bagus, yang kira-kira bisa dijual kepada market yang teman-teman tuju. Oke, setelah Anda punya market, teman-teman punya produk, tinggal jualan, ya, tidak perlu stok. Dan ini adalah membantu sekali. Kenapa? Karena dengan tanpa kita harus stok sendiri, putaran kita jadi lebih cepat. Nah, dari mana datangnya putaran cepat? Teman-teman tinggal sediakan budget untuk iklan misalkan, terus iklankan. Nah, itu kan putaran harian bisa cepat sekali. Itu yang kelebihannya. Kelebihan satu-satunya lagi adalah bisnis yang fleksibel. Tentu saja dengan bisnis dropshipping, model dropshipping, teman-teman tidak perlu sewa tempat, tidak perlu sewa ruko, dan bisa dijalankan di mana aja, masuk di kampus ataupun di desa ataupun di mana aja. Kalau perlu sambil traveling. Yang penting teman-teman punya akses internet pada waktu itu. Nah, tips dari pesantren buat teman-teman yang mau bisnis dropshipping, memulai bisnis dropshipping, tapi tidak melupakan branding, teman-teman bisa menggunakan Facebook advertising, ya, Facebook Ads, iklan di Facebook. Ini salah satu tips saya. Maksudnya bagaimana? Kita tinggal bikin satu brand fanspage di Facebook, lalu iklankan dengan fanspage itu terus-menerus ke target market yang sama. Bayangkan kalau kita menjalannya selama setahun 2 tahun, target market akan familiar dengan brand fanspage kita. Ya, yang kedua lebih rumit, tapi bisa juga dijalani menggunakan sistem dropship tapi di toko online kan. Nah, ini sistem kalau teman-teman mengetahui web, bikin situs atau bikin toko online, teman-teman bisa bikin sebuah toko online yang isinya satu niche, ya, satu produk. Misalkan teman-teman tembak produknya tentang cewek. Nah, ini tinggal bikin satu toko online yang isinya menggerobok barang-barang yang dibutuhkan oleh cewek-cewek modern zaman sekarang. Oke, itu adalah tentang dropshipping. Peluang bisnis berikutnya itu adalah freelance. Mungkin ini freelance teman-teman sudah tahu sebelumnya, artinya banyak teman-teman yang sudah menjalankan freelance sebelumnya. Tetapi beberapa jenis pekerjaan, ya sebenarnya freelance itu bukan
bukan bisnis ya sebenarnya, tapi kerja, tetapi kita tidak terikat. Nah, tapi anggaplah ini adalah bisnis karena membantu kita mendapatkan income, dan kalau ditangani dengan benar, kita benar-benar bisa menjadi agensi yang kuat. Contohnya begini, tahu 1000 Lancer ya? 1000lancer.com dulunya adalah sebuah situs untuk mengumpulkan freelance, tapi sekarang sudah menjadi agency. Jadi dia sudah punya database freelance dan dia tinggal mencari order dari luar yang kemudian kalau dapat order dia bagikan ke freelance mereka sendiri. Nah, freelance ini cocok untuk siapa? Freelance ini cocok untuk teman-teman yang mempunyai skill desain. Ya, kalau tidak punya desain, terus bagaimana? Banyak ternyata. Teman-teman bisa menjadi freelance, menjadi customer service CS ya, bisa di perusahaan nasional maupun internasional. Bahkan ternyata di luar itu ngetren sekali kalau mau cari CS itu dari Asia, dari India, dari Thailand, dari Vietnam, bahkan dari Indonesia. Itu adalah freelance, pekerjaannya dibayar per jam. Oke. Kalau teman-teman males standby terus, bisa menggunakan beberapa media seperti teman-teman menjadi copywriter ya, penulis, jasa penulis kalau teman-teman bisa menulis, atau teman-teman bisa menjadi stock photographer, jasa fotografi. Daripada foto-foto, hobi foto tapi tidak punya arah dan tujuan, mulai sekarang teman-teman bisa bikin jasa fotografi, contohnya fotografi makanan, fotografi tempat interior gitu kan, atau bahkan menjadi food photographer, atau menjadi foto traveler ya, traveler tapi yang sukanya foto-foto. Nah, tipsnya kalau teman-teman memang ingin menjadi seorang freelancer ya, yang dibayar mahal, simple, gampangnya adalah bikin portofolio dari sekarang. Oke, ini adalah yang sering dilupakan oleh teman-teman freelancer, sehingga pokoknya mereka kerja, hasil desainnya nggak ada yang dikumpulin, hasil karya tidak ada yang dikumpulkan, dan akhirnya menguap begitu saja. Tips dari saya, dan mulai sekarang pikirkan untuk bikin portofolio. Bisa dari blog, bisa dari web portofolio, atau sekedar bikin akun Instagram khusus yang menampilkan karya-karya dari teman-teman. Oke, itu kalau teman-teman pengen menjadi seorang freelancer. Nah, bisnis yang ketiga yang bisa dijalankan melalui online adalah jelas menjadi seorang blogger, atau sekarang yang lagi ngetren vlogger. Ya, saya agak bingung. Saya cari di internet bacanya vlogger, tapi orang di Indonesia ada yang bilang vlogger jadi agak rancu. Tapi saya lebih setuju dengan vlogger, lebih gampang. Oke? Nah, bisnis vlogger ini bagusnya untuk siapa? Nah, ini yang kadang-kadang salah setting, maksudnya salah pemahaman. Karena menjadi seorang vlogger atau menjadi blogger itu bukan cara cepat untuk mencari income. Oke, bisa mencari income, tapi tidak secepat seperti dulu-dulu. Ketika di zamannya masih blogger masih banyak uang ya, gampang cari duit. Tidak secepat itu. Saat ini bisnis vlogger, atau kalau Anda menjadi seorang vlogger dan menjadi blogger, itu mindsetnya harus berubah. Mindsetnya harus menjadi lebih ke authority, ya. Kenapa? Karena kalau sekarang Anda bikin karya, baik itu tulisan, blog atau vlog, channel di YouTube, tapi Anda tidak punya authority, ya lama-lama akhirnya di-ban Google ya, ataupun ditinggalkan pemirsa, tidak punya jamaah, tidak punya audiens. Oke? Tips bagi Anda yang ingin menjadi seorang blogger atau vlogger, yang pertama dan utama adalah jangan harapkan uang cepat. Jangan harapkan Anda dapat uang dalam waktu beberapa bulan dan itu langsung. Ada beberapa yang memang langsung melejit dapat uang banyak, tapi tidak semuanya. Jadi wajar-wajar aja kalau Anda dalam membangun bisnis vlogger Anda itu baru dapat uang setahun 2 tahun berikutnya. Itu wajar. Kenapa? Everybody does gitu ya. Nah, kemudian mindsetnya menjadi blogger dan vlogger adalah mindset jangka panjang, yang passive income. What is, gimana kalau Anda teman-teman punya 1000 tulisan yang dibaca orang tiap hari, ataupun punya 1000 video yang dibaca orang tiap hari. Nah, pertanyaannya bagaimana membuat 1000 video ini? Nah, ini disebut mindsetnya long term, ya. Bikin video yang selalu atau bikin artikel yang selalu dicari orang sepanjang hayat. Itu adalah triknya. Dan yang ketiga adalah build authority.
bangun otoritas Anda sendiri ya. Karena kalau Anda tidak punya authority dan 5 tahun dari sekarang Anda juga masih tidak punya authority, itu mungkin vlogger atau blogger tidak baik untuk Anda. Mungkin Anda lebih baik berkecimpung di bisnis berikutnya. Oke, kita lanjut ke bisnis berikutnya ya. Nah, bisnis terakhir ini adalah bisnis yang berkembang pesat seiring dengan adanya sosial media. Oke, bisnis yang keempat itu adalah sosial media related business. Apa itu? Gampangnya begini. Dengan adanya sosial media yang semakin hari semakin tinggi penggunanya di Indonesia, maka bisnis yang berhubungan dengan sosial media ini juga bermunculan. Seperti apa? Seperti endorse, jasa endorse produk. Ini adalah bisnis yang tidak akan muncul 5 tahun yang lalu. Kenapa? Karena waktu itu belum ada sosial media ya, adanya Friendster. Nah, di sekarang ini di Indonesia terutama itu lagi marak-maraknya Instagram dan Facebook dan Twitter sedikit dan Part dan teman-temannya. Nah, bisnis yang maksudnya sosial media related bisnis itu adalah Anda membuat satu bisnis yang berhubungan dengan sosial media. Yang paling gampang monetisasi itu adalah endorse. Jadi contohnya begini. Anda punya ide sesuatu, kemudian Anda bikin akun Instagram tentang sesuatu atau niche tersebut. Contohnya misalkan misteri. Anda suka baca-baca misteri, kemudian Anda bikin akun Instagram tentang misteri dan Anda kumpulkan followers sebanyak-banyaknya. Oke? Ketika Anda sudah punya 1 juta followers, nah itu Anda sudah bisa pasang tarif, yaitu memberi peluang kepada orang yang ingin mengiklankan produknya kepada followers Anda yang tarifnya terserah Anda, dan ini adalah bisnis anak muda zaman sekarang. Ya, kumpulkan followers, bikin akun Instagram sampai 10, 20, 50 akun. Masing-masing akun kemudian di-build followersnya, niche-nya berbeda-beda. Lalu kemudian setelah followersnya banyak, lalu baru mencari orang yang bergerak untuk mengiklankan di bisnis kita. Oke, itu kalau Anda mau dan mampu. Minimal di bisnis sosial media related ini Anda bisa menjadi seorang admin ya, atau menjadi konten marketernya, mencari konten dan sebagainya. Itu kalau lebih ke freelance sebenarnya. Nah, tipsnya bagaimana kalau Anda ingin menjadi seorang social media marketer begini? Tipsnya sederhana, yaitu ternak akun sebanyak-banyaknya ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan ada badai dan sebagainya. Jadi bikin akun dari sekarang, build bangun kolam, istilahnya bangun audience, cari follower sebanyak-banyaknya dari sekarang. Itu adalah kunci sukses di bisnis sosial media related. Nah, bisnis yang terakhir ini bisa dikombin dengan bisnis yang keempat kalau Anda sudah punya. Tapi kalau tidak, Anda bisa Anda lebih suka cara instan, lebih karena Anda punya modal misalkan, Anda bisa bikin narsis related business. Loh, apa itu? Ini adalah bisnis yang muncul akhir-akhir ini dan itu fenomenanya unik sekali. Contohnya apa? Pernah nggak teman-teman lihat kafe baru, ya kan? Tiba-tiba diserbu pengunjung. 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, habis itu sepi. Pengunjung hilang semua. Tapi bisnisnya bagus dan berjalan. Kenapa? Karena model bisnisnya adalah tempat tersebut bukan untuk mencari makan enak, tapi mencari tempat foto yang enak. Nah, itu misalkan yang ekstrimnya ya. Tapi beberapa tempat di Jawa, tempat-tempat wisata di Jawa itu sudah aware banget tentang narsis related business ini. Yaitu contohnya seperti yang di Solo ada tempat selfie di bawah air. Oke, ada rumah terbalik. Oke, taman-taman yang unik-unik. Nah, itu adalah narsis related business. Bahkan di kota saya itu ada sempat booming beberapa waktu yang lalu itu kebun buah naga. Bayangkan, cuma kebun buah naga itu dirubung ya, didatangi orang berbondong-bondong hanya untuk selfie. Nah, Anda bisa pikirkan ya, contohnya nih, Anda punya lahan banyak daripada lahan nganggur, kenapa Anda tidak bikin 1 hektar gitu isinya bunga matahari semua? Nah, bunga matahari kan kalau 1 hektar kan bagus banget untuk selfie itu. Nah, Anda tinggal
tanah, kemudian jual kuacinya, jual kafe teman makannya, kalau tempatnya jauh, sedikit jauh, jadi orang harus sedia apa, Anda bisa jualan makanan di situ, biar orang yang kelaparan dan keluarga yang nggak bawa bekal bisa belanja tempat Anda, lalu Anda bikin tarif untuk orang foto-foto di situ. Oke, narsis adalah bisnis. Atau Anda juga bisa bikin produk yang Instagramable, makanan atau apa. Ini beberapa yang sering saya sebut seperti martabak kapten itu kan Instagramable, di foto itu orang bangga. Nah itu adalah bisnis yang narsis related bisnis. Jadi it's not about the product, it's about the customer. Karena customer inginnya eksis, inginnya narsis, jadi kita sediakan bahan bakunya supaya mereka eksis, tempatnya supaya mereka eksis. Nah itu adalah beberapa bisnis yang saya amati akan booming di tahun 2017. Bisa booming, bisa tidak, tapi itu adalah keputusan Anda. Anda bisa pilih beberapa bisnis. Misalkan kalau memang Anda pengen putaran cepat, Anda bisa gunakan dropshipper. Anda ingin bisnis yang lebih stabil, jangka panjang, bisa menjadi sebagai seorang freelance atau vlogger. Anda seorang yang lebih senang dengan momentum, Anda bisa gunakan. Anda bisa mulai bisnis yang berhubungan dengan social media related business atau narsis related business. Oke, itu aja video ini pesantren yang kali ini. Apabila video ini menarik, silakan di-share. Kalau video ini bermanfaat, silakan di-share. Apabila ada pertanyaan, silakan di komen. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.